Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai surat jawaban gugatan dengan eksepsi dan rekonvensi. Eksepsi menurut Yahya Harahap itu secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Nah, tujuan pokok dari pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Nah, eksepsi ini diatur dalam pasal 136 Reglement Indonesia yang diperbarui. Sedangkan rekonvensi menurut Muhammad Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Perkara, istilah gugatan rekonvensi itu diatur dalam pasal 132 HIR yang bermakna rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Sedangkan rekonvensi itu menurut Muhammad Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, istilah gugatan rekonvensi itu diatur dalam pasal 132A Reglement Indonesia yang diperbarui yang bermakna yaitu rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan pasal 132A HIR disebutkan, oleh karena bagi yang tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan. Artinya, untuk menggugat kembali penggugat tersebut, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya, begitu. Nah, ini merupakan contoh dari surat jawaban gugatan eksepsi atau jawaban tergugat dengan gugatan rekonvensi. Nah, ini merupakan salah satu contoh surat jawaban dengan eksepsi dan rekonvensi. Nah, dalam eksepsi bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, terkecuali yang diakui secara tegas oleh berdasarkan alas-alasan sebagai berikut tanpa terkecuali, yaitu yang pertama bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan dewan prestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar dengan itikad baik. Yang kedua, bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri di Kota Malang, yang seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Kemudian yang ketiga, bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis. Artinya gugatan penggugat itu tidak jelas dan dalil-dalil yang ditunjukkan terhadap tergugat terlalu mengada-ngada seperti pada poin yang 10. Penggugat mengatakan bahwa perjanjian tersebut dikuatkan dengan surat permohonan penangguhan waktu, padahal hanya secara lisan dalil tersebut adalah bohong dan tidak benar adanya. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu dari penjelasan dari eksepsi. Nah, kemudian dalam rekonvensi maksud saya itu dalam konvensi ya, yang pertama yaitu bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi itu dianggap diajukan pula dalam pokok perkara. Kemudian bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi itu maka secara mutatis dan muntadis itu dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Nah,
Yang ketiga yaitu bahwa tergugat itu menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan yang ada. Nah, kemudian bahwa benar adanya tergugat telah melaksanakan pembayaran tahap pertama. Kemudian yang selanjutnya bahwa tanggal 3 Juli 2014 tergugat itu telah membayarkan semua sisa pembayaran honorium. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan adanya pembayaran sebanyak Rp8.550.000. Nah, kemudian dalam rekonvensi, yaitu yang pertama bahwa tergugat dalam konvensi itu disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini. Ya, yang kedua bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas itu dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi. Nah, yang ketiga yaitu bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekonvensi terdahulu telah menyebabkan penggugat dan rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial. Nah, yang keempat yaitu bahwa dalam menangani perkara yang register yang sudah tertera, maka itu tergugat konvensi ataupun penggugat rekonvensi itu akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar 5 juta rupiah. Nah, yang kelima yaitu bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi yang sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekonvensi. Nah, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Begitu mengenai dalam rekonvensi. Nah, kesimpulan dari 3 pernyataan di atas bahwasanya dalam eksepsi itu menyatakan gugatan penggugat itu tidak dapat diterima. Kemudian dalam konvensi itu menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Nah, dalam rekonvensi itu mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya. Begitu penjelasan dari begitu kesimpulan dari ketiga pernyataan tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.